Waktu hampir menunjukkan pukul 8 pagi di Aceh ketika gempa mengguncang tanah Rencong. Goncangan gempa dirasakan hingga 8 menit dan merobohkan sejumlah bangunan di Banda Aceh. Pusat gempa ada di dasar laut barat daya Sumatera atau sekitar 25 km lepas pantai barat Aceh. Kekuatannya tidak kurang dari magnitudo 9,1. Gempa terjadi karena dua lempeng besar yang berada di bawah kulit bumi, yakni lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, saling bergerak dan berhimpit. Ini yang menyebabkan gempa juga dirasakan mereka yang tinggal di pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, Maladewa, bahkan sampai pantai timur Afrika, meski dengan kekuatan yang berbeda-beda. Di Indonesia, gempa paling kuat dirasakan mereka yang mendiami Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Setengah jam setelah diguncang gempa, saat Aceh masih berbenah dan evakuasi korban tengah berjalan, bencana lain datang melanda. Saat itu, warga Aceh rata-rata tak mengetahui bahwa setelah gempa yang kuat, bisa terjadi tsunami. Masyarakat tidak segera menjauh dari laut. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Ya udah terus, kalau bisa masuk terus. Saya berinisiatif untuk menaik pohon asam ini dengan bertumpu kepada tangan kiri, di mana sebelah kanan saya karena memegang kamera. Kami naik ada 4 atau 5 orang di atas ini. Di Banda Aceh, tinggi tsunami rata-rata antara 10 sampai 12 meter. Dalam sekejap, air laut telah mengubah wajah Banda Aceh. Ada berapa ratus kira-kira yang belum diangkat lagi? Masih banyak Pak, tempat pandangan sungai sampai ke Lampung sampai ke sana. Ada 200? Ada. Mungkin ada. Tsunami Aceh 2004 dicatat oleh sejumlah lembaga internasional sebagai tsunami yang paling mematikan dalam sejarah. Setidaknya 281.000 orang di tepian Samudra Hindia tewas atau hilang. 221.000 diantaranya ada di Indonesia. Di Provinsi Aceh, korban terbanyak ada di kota Banda Aceh, dengan jumlah 78.417 orang meninggal dunia. Dibandingkan dengan jumlah penduduk saat itu, kota Banda Aceh kehilangan hampir sepertiga penghuninya karena tsunami. Selain korban jiwa, di Aceh dan Nias, kerusakan juga terjadi pada rumah penduduk, infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sekolah, serta hilangnya tempat usaha dan pekerjaan. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias juga mencatat para petani kehilangan sawah, nelayan kehilangan perahu dan tambak mereka. Jumlah kerugian ditaksir mencapai 11 triliun rupiah lebih. Jumlah korban yang tinggi, kerusakan infrastruktur, kelangkaan makanan dan air, mengundang bantuan kemanusiaan internasional. Sampai dengan hari 40 pasca tsunami, hubungan transportasi darat antara Kabupaten Aceh Besar dengan Kabupaten Aceh Jaya masih terputus total. Akibatnya, pengiriman sembako kepada pengungsi dan warga terpaksa dilakukan lewat laut dan lewat udara. Dari kaki Gunung Gurute, Munir Nur,
dan Leit Delpis melaporkan. Titik-titik yang sulit dijangkau saat itu hanya bisa dicapai oleh kendaraan hasil bantuan internasional seperti ini. Selain bantuan, fokus utama Badan Kemanusiaan dan pemerintah setelah tsunami adalah menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih bagi pengungsi. Sebagai pelengkap fasilitas fisik, sejumlah trauma healing center bagi korban dan keluarga korban, terutama anak-anak, juga dibangun. Di dalam negeri, simpati berdatangan dari seluruh pelosok Indonesia untuk Aceh melalui sejumlah aksi solidaritas. Tercatat ada 54 negara dan 400 lembaga swadaya masyarakat dari berbagai belahan dunia mengeluarkan bantuan untuk Aceh. Aceh kembali punya harapan, apalagi hanya 8 bulan setelah bencana itu. Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani perjanjian damai di Helsinki. Konflik 30 tahun itu telah berakhir. Rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh terus bergulir di tahun-tahun berikutnya. Pemerintah menargetkan pembangunan perumahan, fasilitas kesehatan, dan lapangan kerja di bidang pertanian. Dalam tempo 4 tahun, BRR mencatat capaian rekonstruksi dan rehabilitasi yang mengantarkan Aceh ke kondisi yang bahkan lebih baik dibanding sebelumnya. Peristiwa ini juga telah melahirkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2007. Lebih dari 1 dasawarsa setelah tsunami, para pelajar ini sedang mengikuti simulasi evakuasi bila gempa terjadi lagi atau bila tsunami mengancam. Tsunami adalah bagian dari siklus alam yang akan terulang di masa mendatang. Hal yang perlu dilakukan adalah mengambil pelajaran darinya. Seperti yang dilakukan warga Pulau Simelu. Meski jarak pulau ini dari pusat gempa lebih dekat dan ribuan rumah hancur, namun korban jiwa di pulau ini tercatat hanya 7 orang. Salah satu sebabnya karena warga Pulau Simelu mempertahankan pengetahuan lokal tentang tsunami yang pernah terjadi pada tahun 1907 yang diberi nama Smong dan diabadikan dalam lagu atau cerita rakyat yang turun-menurun. Kini, Aceh Daratan membenahi sistem mitigasi dan perangkat peringatan dini tsunami. 8 bangunan evakuasi tsunami telah terbangun. 6 di Banda Aceh, 1 di Calang, dan 1 di Melambo. Bangunan ini disiapkan bagi mereka yang bermukim kurang dari 3 km dari laut. Sejumlah ruas jalan pun diperlebar untuk memudahkan evakuasi. Tsunami sendiri adalah sebuah siklus. Apa yang pernah terjadi di masa lalu akan kembali berulang di masa depan. Kita semua harus belajar dan terus memelihara ingatan, karena pengetahuan tentang bencana akan menyelamatkan kita dari mara bahaya.